Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita di sini yaitu saya sebagai pengamat Suandini, kemudian Pak Agus sebagai coach, kemudian Bu Eva sebagai coach. Nah, jadi kami bertiga di sini akan melakukan praktik coaching di mana masing-masing berperan sebagai pengamat, coach dan coachnya. Nah, dari sini saya akan langsung mulai saja melakukan praktik coaching yang saya sebagai pengamatnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Agus? Oh, waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik Bu, hari ini kabar saya. Oke, nah jadi pada kesempatan praktik coaching nanti Pak Agus ya. Jadi di sini kira-kira apa yang Bapak persiapkan untuk melakukan praktik coaching nanti Pak Agus? Baik Bu, dalam praktek coaching ini tentunya saya sudah mempersiapkan metode dengan alur tirta, di mana ada beberapa hal nantinya ya yang akan saya tanyakan. Yang pertama dimulai dari merumuskan tujuan, yang kedua itu melakukan identifikasi masalah, terus melakukan rencana aksi dan melakukan proses tanggung jawab, Bu. Dan ini merupakan sebagai acuan saya nanti untuk mempraktikkan praktek coaching ini, Bu. Oke, nah jadi nanti untuk praktik coachingnya tentunya Bapak ingin menonjolkan ada beberapa kompetensi mungkin Pak ya. Jadi kompetensi apa kira-kira yang akan Bapak kembangkan Pak? Kompetensi coaching ini sebenarnya ada beberapa hal, diantaranya itu untuk salah satunya itu mendengarkan dengan aktif ya, melakukan pertanyaan yang berbobot Bu, dan memberdayakan kunci itu sendiri Bu. Oke, nah jadi untuk lebih detailnya nanti Bapak ingin kompetensi mana yang kira-kira yang akan Bapak observasi? Ya, untuk kompetensi yang saya akan supervisi ini nantinya adalah pertanyaan yang berbobot Bu. Pertanyaan berbobot. Nah, jadi Iya. kira-kira indikator ketercapaian dari tujuannya ini seperti apa yang Bapak inginkan? Adapun indikatornya Bu ya, dari kompetensi pertanyaan yang berbobot itu Ya. ya yang saya terapkan nantinya, yang pertama itu selalu bisa mengajukan pertanyaan yang terbuka Bu. Ya, Oke. terutama pada kunci ya, dengan cara bertanya berasal dari masalah yang kunci hadapi Bu. Oke. Nah, baik, terima kasih Pak Ana atas penjelasannya. Jadi silakan saya berikan kesempatan kepada Pak Agus ya untuk melakukan praktik coaching ini. Nah, semoga berhasil Pak Agus ya dan semoga hasilnya sesuai dengan harapan Pak Agus. Oke, dipersilakan kepada Pak Agus. Baik Pak Agus, kita mulai ya Pak Agus ya. Oke, siap Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Ya, waalaikumsalam Bu Eva. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Pak, udah baik Pak. Cuma ada sedikit hal yang membuat saya merasa terganggu Pak. Kalau bisa saya minta waktu Bapak sebentar, saya ingin bercerita atau curhat sedikit lah Pak tentang masalah yang saya hadapi sekarang. Dengan senang hati Bu. Pantas saja ya, untuk beberapa hari yang lalu saya melihat Ibu itu banyak termenung Bu. Ya, kurang serius, ya, tidak seperti biasanya. Nah, kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk menangani masalah Ibu ini? Itulah Pak, begini ya Pak ya, saya juga bingung mau mulai dari mana bercerita atau curhat dengan Bapak nih. Oh, kalau begitu coba kita mulai dari pembicaraan kita hari ini ya, bertujuan untuk apa kira-kira Bu? Tujuan saya ingin bercerita atau curhat dengan Bapak ini, saya ingin mendapatkan solusi Pak dari masalah yang saya hadapi. Dan Bapak juga tahu saya di sini adalah junior Pak ya, kemudian saya mengajar juga baru 1 tahun lebih Pak. Jadi saya minta solusinya lah dari Bapak gitu. Menemukan solusinya bagi saya. Nah, untuk sekarang ini apa yang Ibu rasakan? Terus terang Pak, perasaan saya ini memang bingung ya Pak ya. Kemudian saya juga khawatir
Kemudian Bapak tahu ada beberapa guru yang ngomong dengan saya, Pak. Jadi ada satu siswa ini, Pak, yang tidak masuk ke sekolah itu sangat sering, Pak. Kemudian anak itu juga usil dan nakal kalau di dalam kelas. Jadi saya bingung gimana gitu. Padahal saya di sini kan guru baru gitu, Pak ya, baru penanganannya. Makanya saya ketemu dengan Bapak untuk menceritakan masalah saya. Oh, jadi seperti itu, Bu, ya. Mungkin untuk detailnya coba Ibu ceritakan lebih lanjut, Bu, mengenai masalah anak ini. Ya tadi Pak ya, selain dia tidak masuk sekolah sering, kemudian dia juga usil dan nakal. Jadi di sini saya berpikir gimana ya, ada sisi positifnya dengan negatifnya sih Pak kalau anak itu tidak masuk sekolah. Menurut saya sih seperti itu gitu. Baik, Bu, saya tertarik dengan pertanyaan Ibu dengan adanya sisi positif dan sisi negatif ini. Ya, kalau anak itu tidak masuk sekolah, nah kira-kira bisa Ibu jelaskan nggak mengenai untuk sisi positif dan sisi negatifnya seperti apa itu, Bu? Saya juga penasaran ini, Bu. Iya Pak, begini Pak, maksud dari sisi positif itu kalau anak itu tidak masuk sekolah Pak ya, artinya anak itu tidak mengganggu temannya Pak ya, anak itu merasa aman, anak-anak yang di dalam kelas itu merasa aman kalau anak tersebut tidak masuk sekolah Pak. Kemudian sisi negatifnya saya mengkhawatirkan bagaimana sih penilaian anak ini ke depannya. Kita tahu bahwa nanti kan akan melaksanakan pemilihan tengah semester sebentar lagi, anak itu terus terang Pak banyak ketinggalan pelajaran, bukan juga pelajaran saya, pelajaran guru yang lain juga dia banyak ketinggalan. Jadi seperti itu, Bu. Nah, kira-kira Ibu sudah selidiki belum kenapa satu siswa ini bisa jarang masuk dan suka usil dengan teman yang lain itu di kelas, Bu? Iya Pak, untuk saat ini terus terang ya Pak, saya baru mengecek absensinya itu bertanya kepada temannya Pak, dan temannya juga menjawab sudah berapa kali tidak masuk sekolah, dan anak itu juga saya tahu dari temannya bahwa anak ini keluarganya broken home Pak. Oh, jadi seperti itu. Kira-kira bagaimana cara Ibu untuk mengatasi masalah anak ini, Bu? Iya Pak, rencananya saya akan berkunjung ke rumah anak tersebut, kemudian membicarakanlah kepada orang tuanya tentang masalah anak tersebut di sekolah Pak ya. Dan memang saya melihat kondisi anak ini memang perlu perhatian saya, apalagi saya adalah wali kelasnya begitu Pak. Saya sangat setuju, Bu, dengan rencana yang Ibu lakukan ini. Kira-kira siapa saja nanti yang bakal Ibu libatkan dalam rencana ini, Bu? Baik Pak, saya nanti akan melibatkan guru BK Pak ya, guru BK jadi untuk kerjasama dengan guru BK, kerjasama juga dengan orang tua untuk pendampingan anak tersebut Pak. Oh iya, Bu. Kira-kira setelah pendampingan ini, apakah ada rencana tindak lanjut untuk anak yang bermasalah ini, Bu? Iya Pak, ada Pak. Saya nanti akan sedikit ekstra Pak ya, saya akan memberikan pelajaran tambahan di luar jam sekolah Pak. Kemudian nanti saya akan meminta anak tersebut untuk memfotokopi catatan hasil pelajarannya biar bisa menunjang nantinya dia ingin belajar di penilaian tengah semester. Oke, baik Bu. Sekarang Ibu sudah menemukan solusi dari masalah yang Ibu hadapi sekarang ini, dan komitmen seperti apa yang Ibu lakukan agar berhasil dalam menangani masalah kasus anak ini, Bu? Iya Pak, nanti saya akan memberikan motivasi kepada anak ini tentunya Pak ya. Saya bimbing dengan teratur, anak ini memang perlu bantuan. Kemudian saya akan melaksanakan tindakan berupa segitiga restitusi biar anak tersebut memahami masalah yang tidak dihadapinya. Luar biasa sekali ini, Bu, langkah yang Ibu berikan. Semoga dapat terlaksana dengan baik ke depannya. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah kita melaksanakan dan sebelum kita melaksanakan praktik
atau masalah kucing ini Bu, tentang kucing ini Bu? Baik, Pak. Alhamdulillah terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak karena waktu yang Bapak berikan kepada saya. Terus terang Pak, sebelum melakukan coaching, saya memang bingung dan khawatir karena pengalaman saya juga baru di dunia pendidikan. Bapak pun tahu seperti itu. Memang saya dapat bimbingan juga. Kemudian setelah saya coaching, bercurhat dengan Bapak ini, saya merasa lega Pak karena saya mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi. Sekali lagi saya berterima kasih kepada Bapak. Iya, sama-sama Bu. Ya terima kasih juga Bu, Ibu telah membicarakan masalah ini dan untuk dipecahkan bersama-sama Bu. Iya terima kasih Bu. Ya Pak, sama-sama. Oke, nah baik sekali ya, sangat lancar sekali tadi saya perhatikan praktik coachingnya dari Pak Agus untuk Bu Eva ya. Nah jadi pertanyaan saya untuk Pak Agus, jadi apa tadi kan Bapak bilang kompetensi yang akan Bapak kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak Agus ya. Nah jadi apakah sudah tercapai atau sudah terpenuhi semuanya Pak Agus? Dari percakapan tadi ya Bu, untuk kompetensinya sudah sangat terpenuhi Bu, terutama sesuai dengan alur tirta, yaitu dimulai dari tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, bahkan sampai ke proses pengambilan tanggung jawab Bu. Oke, nah jadi sangat luar biasa sekali ya Pak ya, hari ini praktik coachingnya Bapak juga sudah menerapkan dengan alur tirta yang semuanya sudah Bapak lakukan. Nah jadi kalau bisa saya kasih Bapak nilai nih Pak Agus nih, jadi kalau dari rentang 1 sampai 4 nanti saya kasih Bapak itu 4 Pak Agus. Sempurna sekali. Terima kasih Pak Agus, sampai ketemu lagi. Nah jadi semoga apa yang dapat kita lakukan hari ini sangat bermanfaat untuk kita. Nah jadi semoga kedepannya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih.